Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kamal di Asahan, Sumatera Utara, Medan ya. Pagi ini usia 30 hari ayam ini. Udah dijual 1000 ekor, dijarangkan. Kemudian sisanya ini akan dijual nanti di bobot 2,5, karena udah ada kesepakatan sama brokernya ya. Jadi pada video ini kami akan membahas tentang energi pakan. Karena ada yang nanya-nanya itu di WhatsApp, kami rangkum aja lah ya beberapa pertanyaan di WhatsApp. Energi ini pakan finisher ya. Pakan finisher itu kita kejar kekuatan pakan, memang mengandung energi pakan berapa si ayam pakan ayam ini. Kita bisa lihat partikel size-nya. Partikel size-nya begini ya. Yang dominan di sini adalah jagung beserta teman-temannya lah ini semua ini. Kemudian yang coklat ini kecil-kecil ini. Ya sih, karena menunjukkan sendiri agak payah. Itu BKK dari India. Dengan kadar PK mencapai 45%. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya jelaskannya pun agak kayak mana lah ya, agak bahasanya agak belibet mungkin, mohon maaf. Tapi saya akan coba jelaskan secara pelan dan perlahan. Pada masa finisher kita tidak lagi membutuhkan protein yang banyak-banyak seperti pada masa pre-starter atau starter. Justru yang kita kejar pada masa finisher adalah kekuatan pakan ini, atau dalam bahasa nutrinnya itu megajoule. Pakan ini minimal harus mengandung 14 megajoule. Energi pakan ini harus mengandung 14 megajoule. Kalau dia dikonversi kepada kalori, itu 3.400 kilokalori per kilogram pakan. Kalau manusia kalau nggak salah 2.200. Kenapa lebih rendah manusia ketimbang ayam? Manusia memang 2.200 per kilo pakan, harus mengandung 2.200, tapi makannya berapa manusia? Satu hari mau 2 kilo, 4.000-an lebih berarti kan. Kalau ayam dia 3.400, makanya katakanlah 2 on di usia segini. 3.400 2 on berarti baru dia hanya memerlukan kalori sekitar 640 kalori. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat juga nya. Kalau enak sebenarnya ngitungnya pada megajoule ya. Kalau para nutrisionis pabrikan mungkin sudah ke sana sebenarnya. Cuman secara umum memang ke konversi kalori masih kita pakai, tapi sebenarnya hitungan yang sederhana dan mudah itu megajoule. Kalau saya sih pakai megajoule. Ini harus mengandung 14 megajoule teman-teman. Kemudian kalau partikel size mesh begini saja tidak jadi masalah pada prakteknya. Feed intake dan lain-lain nggak ada trouble. Ini usia 30 hari, Insya Allah baik-baik saja kan, dan bertahun-tahun sudah seperti ini. Jadi partikel size yang seperti ini sebenarnya dia juga punya kelemahan dan punya keunggulan. Kalau keunggulannya adalah metabolik ayam nggak terlalu lelah lagi mencerna pakan. Kemudian kelemahannya adalah yang disangsikan ketika homogenitasnya tidak baik, maka pertumbuhan ayam akan tidak merata juga. Makanya homogenitasnya ini harus benar-benar bagus. Kuncinya di mix sana lah. Nah, bagaimana mixingnya itu? Bisa teman-teman yang skala-skala kecil dikacau aja pakai skop tangan, bisa. Pakai tenda aja berkali-kali bolak-balik sampai dirasa benar-benar rata. Kuncinya sekarang ini bagaimana mixingnya ini, agar benar-benar homogen. Karena di sini kan dalam pakan ini kan banyak si partikel-partikel yang halus lagi, tepung-tepungan yang lebih halus lagi, obat-obatan segala macam kan. Jadi itu benar-benar homogen. Homogenitasnya ini
Kalau udah homogenitasnya itu bisa ditandai dengan ayam tidak terlalu memilih, main caplok-caplok aja dia. Ganyem aja dia. Memang dia yang pertama kali dihajarnya itu BKK. Itu yang pertama kali dihajar. Setelah dirasa proteinnya cukup, dia akan mencari kalori. Oke teman-teman, berarti pakan ini harus mengandung 14 megajoule ya. Maksimum lah itu. Kita gas aja di angka maksimum agar FCR-nya bisa tertekan. Karena semakin tinggi kekuatan pakan, maka konsumsi pakan dia akan semakin rendah, teman-teman semua. Kalau pakannya banyak, pertumbuhannya bagus, tapi pakannya banyak, itu bisa jadi keseimbangan protein dan kalori kurang seimbang. Bisa jadi misalkan protein 21 tapi energi 3000 pada hitungan kalori, atau kalau dikonversi ke megajoule dia hanya sekitar 12 megajoule. Ini akan mengakibatkan pakannya banyak, pertumbuhannya sih ya bagus juga, tapi pakannya banyak. Kalau kita kan kalau bisa pakannya pas-pasan aja, pertumbuhannya bagus gitu. Karena yang diperjuangkan memang benar FCR. Baik ya teman-teman, kami sudahi, mudah-mudahan bisa disimak. Ya beginilah kalau buat video-video tanpa edit, tanpa ini, tanpa itu ya. Memang kami kurang pandai pula ngedit-edit. Ada kemanakan kami yang jago itu, cuman kadang dia pun nggak sempat. Jadi videonya ya ala kadarnya aja lah ya teman-teman ya. Yang penting ada penyampaian ilmu lah di situ yang bisa sama-sama belajar lah kita. Karena kami pun belajar, sangat lama belajarnya teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.